Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, pendengar setia Mutiara Ramadan RRI Gorontalo yang berbahagia di mana saja berada. Judul Mutiara Ramadan sore ini adalah hukum injeksi, obat tetes, dan alat kesehatan lainnya pada saat berpuasa. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan dan nikmat iman dan Islam, sehingga masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena ibadah puasa hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, puasa adalah menahan makan, minum, dan semua hal yang membatalkan puasa. Menurut berbagai dalil baik Al-Quran dan Al-Hadis, setidaknya ada 7 hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan seks di siang hari, mengeluarkan air mani dengan sengaja, haid dan nifas, merokok dan murtad. Bagaimana dengan pemakaian obat-obat, baik oral melalui mulut maupun injeksi, atau melalui suntikan, baik ke otot maupun langsung ke pembuluh darah, maupun pemakaian alat kesehatan seperti alat nebulizer, inhalasi obat untuk melegakan pernapasan yang bahannya dalam bentuk gas untuk melegakan pernapasan akibat serangan sesak napas, asma, dan lain-lain. Obat dan alat kesehatan tersebut di atas secara umum adalah hanya digunakan oleh orang yang dalam keadaan sakit. Di dalam Al-Quran, 2 kali Allah memberikan dispensasi kepada orang sakit untuk boleh tidak berpuasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib kamu mengganti sebanyak hari yang kamu tinggalkan. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayat serupa diulang kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dalam hal ini orang sakit boleh tidak berpuasa dengan catatan mengganti sejumlah yang ditinggalkannya pada hari lain di luar bulan Ramadan. Tidak perlu kita terlalu memaksa. Akan tetapi, banyak mereka yang tetap ingin berpuasa meskipun dalam keadaan sakit. Tentu saja hal ini harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu, karena menyangkut kondisi fisik maupun pengaturan obat yang harus diminum, baik dosis, jenis, maupun waktu pemberian. Jika dokter memberikan rekomendasi boleh berpuasa, maka ada beberapa hal yang harus diketahui tentang penggunaan obat, baik oral melalui mulut maupun injeksi melalui suntikan. Kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021, penggunaan obat saat berpuasa umumnya diperbolehkan jika tidak masuk ke dalam tubuh melalui lubang terbuka seperti mulut atau dubur, atau obat yang bersifat nutrisi atau makanan. Pendengar setia Mutiara Ramadan yang berbahagia, berikut rincian fatwa dan pandangan terkait penggunaan obat saat berpuasa. Adapun obat yang tidak membatalkan puasa adalah suntikan atau injeksi, suntikan obat vaksin atau anestesi ringan seperti bius topikal melalui kulit yang bukan nutrisi tidak membatalkan puasa. Tetes mata dan telinga. Tetes mata tidak membatalkan karena obat tidak memasuki saluran ke perut. Namun sebagian ulama menganggap tetes hidung dan telinga bisa membatalkan puasa. Inhaler atau spray untuk asma diperbolehkan oleh banyak ulama kontemporer karena bertujuan membuka saluran pernapasan dan tidak sampai ke rongga mulut. Obat kumur boleh digunakan asalkan tidak tertelan, meskipun sebagian ulama menghukuminya makruh jika berlebihan. Tindakan gigi, misalnya scaling atau tambal gigi, boleh selama tidak ada cairan atau obat yang tertelan. Obat yang membatalkan puasa adalah obat oral atau minum seperti tablet, kapsul, sirup, atau obat lain yang ditelan melalui mulut. Infus nutrisi, cairan infus yang mengandung glukosa, atau nutrisi pengganti makanan seperti protein, vitamin, maka itu membatalkan puasa.
Obat yang dimasukkan melalui dubur atau anal itu termasuk membatalkan puasa seperti obat suppositoria. Sebagai tips kepada kaum muslimin yang sakit ringan dan tetap ingin berpuasa, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter keluarga Anda, baik dokter praktek mandiri, dokter di klinik, atau puskesmas di mana Anda terdaftar. Demikian Mutiara Ramadan sore ini. Nasr minallah fatun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.